Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan salam Idul Fitri untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdali. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Hari ini kami masih ada di daerah atau di Pulau Tidung, salah satu pulau yang cukup besar yang berada di gugusan Kepulauan Seribu. Dan hari ini kami kembali membahas tentang cerita-cerita mistis yang berada di Pulau Tidung ini. Para sobat dan para pemirsa, kalau kita melihat di belakang saya, itu ada jembatan. Masyarakat di sini menyebutnya sebagai jembatan cinta. Banyak cerita tentang jembatan cinta ini. Jembatan cinta ini konon jika ada pasangan muda-mudi yang melewati jembatan itu, maka dia akan tertulis menjadi jodoh sepanjang hidupnya. Sebenarnya jembatan cinta ini adalah penghubung ya antara Pulau Tidung yang besar ini menuju ke Pulau Tidung yang kecil. Yang di sana terdapat sebuah makam, kuburan seorang panglima, pemimpin, bahkan mungkin raja yang dikenal dengan Panglima Hitam. Sebenarnya jembatan ini tidak ada hubungannya dengan jodoh, dengan rezeki seseorang. Ini hanya jembatan penghubung. Adapun cerita-cerita mistis, cerita-cerita khurafat yang terdapat di jembatan cinta tersebut merupakan cuma dongengan-dongengan saja yang tidak memberikan manfaat kepada siapapun yang melewati atau melintasi jembatan tersebut. Kemudian yang kedua, para sobat dan para pemirsa, di Pulau Tidung ini khususnya pada malam-malam tertentu seperti malam satu Syuro, kemudian di malam-malam yang mungkin dianggap memiliki malam yang sakral dan berarti bagi masyarakat Pulau Tidung ini, sering terdengar ya suara-suara gamelan. Ini tidak semua orang lantas bisa mendengar suara-suara gamelan tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan supernatural, hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan intuisi batiniah yang baik yang bisa mendengar alunan-alunan gamelan pada malam-malam tertentu. Bahkan ada yang melihat orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual, para wanita yang sangat cantik jelita yang terkadang muncul menurut mereka dari tengah-tengah pulau, tengah laut sana, kemudian berjalan ke arah pinggiran, kemudian menghilang. Sebenarnya siapakah sosok-sosok seperti ini yang menampakkan dirinya di tengah laut kepada orang-orang tertentu? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan lanjutkan beberapa cerita-cerita mistis yang terdapat di Pulau Tidung ini. Sebagaimana telah kami sebutkan, ada beberapa orang-orang yang memiliki pengetahuan intuisi, mempunyai batiniah yang cukup baik, atau orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual terhadap hal-hal yang berbau di dunia metafisika ini, yang sering mendengar suara-suara atau alunan-alunan musik gamelan pada malam-malam tertentu, atau bahkan ada orang-orang yang melihat sosok-sosok wanita cantik
yang muncul dari tengah Laut Tidung tersebut, yang kemudian menepi lalu menghilang begitu saja. Sebelum kita membahas tentang siapakah sosok-sosok tersebut, kita harus mempelajari terlebih dahulu. Sebenarnya Pulau Tidung ini masih bagian dari Laut Utara. Jadi ada Laut Selatan, ada Laut Utara. Di dalam dunia metafisika, Laut Utara dengan Laut Selatan ini sama sebagaimana tempat-tempat lainnya. Ada yang berkuasa. Kalau dalam dunia metafisika dan di masyarakat kita, untuk di daerah Laut Selatan itu biasa dikenal dengan penguasanya, sosoknya yang bernama Nyi Roro Kidul. Nah, sedangkan yang berada di daerah utara ini, laut bagian utara itu dikuasai oleh adiknya atau saudaranya dari penguasa Laut Selatan. Jadi di dalam dunia metafisika ini antara penguasa Laut Selatan dengan penguasa Laut Utara ini masih bersaudara. Itu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kita berdasarkan keyakinan yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Padahal sebagaimana kami pernah jelaskan dalam video yang lain di channel ini tentang siapa itu penguasa Laut Selatan, dan juga termasuk di dalamnya adalah penguasa Laut Utara. Mereka adalah bangsa jin yang Allah ciptakan sejak ribuan tahun yang lalu, yang mereka memiliki kerajaan besar di Laut Selatan maupun di Laut Utara ini. Jadi memang Allah memberikan kepada mereka bangsa jin ini dapat merubah sosok aslinya kepada casing-casing yang lain. Ya bisa nanti berubah menjadi wanita cantik jelita, bisa berubah dirinya menjadi bentuk-bentuk lainnya. Memang bangsa jin Allah berikan kemampuan seperti itu. Jadi sosok-sosok yang dilihat oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan intuisi, kemampuan spiritual tentang dunia metafisika bukanlah sekedar manusia biasa, bukanlah sosok-sosok yang disebut dengan sebutan Nyi Roro Kidul, kemudian nama-nama lainnya. Mereka adalah bangsa jin yang memang Allah berikan kerajaan, Allah berikan tempat di lautan tersebut. Selamat beraktivitas, salam sehat dan salam Idul Fitri untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.